Halo Sobat Misteri, jumpa kembali bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri sejarah dan budaya tentang Pakubuwono III atau yang biasa dikenal dengan nama Raden Mas Suryadi. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri sejarah dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya, sekaligus agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Pakubuwono III atau Raden Mas Suryadi adalah susunan Mataram Islam atau pewaris tahta Mataram Islam Surakarta yang memerintah pada tahun 1749 Masehi hingga tahun 1788 Masehi. Raden Mas Suryadi atau Pakubuwono III adalah putra dari Pakubuwono II yang lahir dari permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Hemas yang merupakan putri Pangeran Purbaya dari Lamongan, putra Pakubuwono yang pertama. Raden Mas Suryadi atau Pakubuwono III lahir pada tanggal 24 Februari 1732 Masehi dan pada saat usia 17 tahun Raden Mas Suryadi pada tanggal 15 Desember 1749 Masehi naik tahta menggantikan ayahandanya Pakubuwono yang kedua. Raden Mas Suryadi ditunjuk dan diangkat sebagai raja di Kerajaan Mataram Islam Surakarta oleh Baron von Hohendorf sesuai wasiat dari Pakubuwono yang kedua dengan gelar susuhunan Pakubuwono Senopati Ingalogo Abdurrahman Saidin Panotogomo Kalifatullah ingkang jumeneng kaping 3. Pakubuwono III atau Raden Mas Suryadi adalah Raja Mataram Islam Surakarta pertama yang telah dilantik dan dinobatkan sebagai raja oleh VOC atau pihak Belanda. Hal tersebut terjadi karena sebelum meninggal Pakubuwono II telah menyerahkan kedaulatan Mataram Islam Surakarta sesuai dengan wasiat kesepakatan dari Pakubuwono II dengan Baron van Hohendorf. Penobatan Pakubuwono III atau Raden Mas Suryadi pun dihadapkan pada dilema politik dan perebutan kekuasaan. Pakubuwono III atau Raden Mas Suryadi saat menjadi raja di Mataram Islam Surakarta dihadapkan dengan pemberontakan pada masa pemerintahan ayahandanya Pakubuwono yang kedua. Pemberontakan tersebut dipelopori oleh pamannya sendiri yakni Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang merupakan saudara sepupu dari Pakubuwono III yang bekerja sama untuk memberontak terhadap Mataram Islam Surakarta. Pemberontakan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa meletus sejak tahun 1746 Masehi yang disebabkan karena tidak sejalan dengan pemerintahan Pakubuwono II yang terlalu erat dan dekat dengan pihak VOC atau Belanda.
Bahkan pada tanggal 12 Desember 1749 Masehi, Pangeran Mangkubumi oleh para pengikutnya diangkat menjadi Pakubuwono III dan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa sebagai patihnya. Sehingga kala waktu itu sempat terjadi ada dua Pakubuwono III. Hal tersebut membuat Pakubuwono III terjebak dalam situasi yang sangat sulit, dan perjanjian yang dibuat oleh ayahandanya Pakubuwono II dengan pihak Belanda pun membuat dirinya tunduk terhadap setiap keputusan dari VOC. Pada tahun 1752 Masehi terjadi perpecahan antara Pangeran Mangkubumi dengan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa, dan kemudian Belanda atau VOC pun segera menjalankan strateginya saat mencium adanya perpecahan tersebut dengan menawarkan perdamaian kepada Pangeran Mangkubumi. Perundingan pun dilakukan dan berakhir dengan kesepakatan perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 Masehi, dan perjanjian tersebut berisi tentang pengakuan kedaulatan Pangeran Mangkubumi sebagai raja yang menguasai setengah dari wilayah kekuasaan Pakubuwono yang ketiga. Sebelumnya Pangeran Mangkubumi pernah mengangkat dirinya sebagai susuhunan dengan gelar Pakubuwono III di daerah Kabanaran yang bersamaan dengan saat pelantikan Raden Mas Suryadi menjadi Pakubuwono III di Keraton Mataram Islam Surakarta. Berdasarkan dari hasil perjanjian Giyanti yang telah disepakati, Pangeran Mangkubumi tidak diperbolehkan menggunakan gelar susuhunan, dan pada tanggal 23 September 1754 Masehi akhirnya tercapai nota kesepakatan bahwa Pangeran Mangkubumi akan menggunakan gelar Sultan yang bergelar Hamengkubuwono I, dan wilayah Mataram Surakarta akan dibagi menjadi dua, yakni Kasunanan Surakarta untuk Pakubuwono III serta Kasultanan Ngayogyakarta untuk Pangeran Mangkubumi. Dengan adanya perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa pun merasa dikhianati oleh Pangeran Mangkubumi, dan akhirnya Pangeran Sambernyawa pun menjadi musuh bagi Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi serta VOC. Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa pun terus berupaya melakukan perlawanan kepada Mataram Islam Surakarta untuk melengsarkan Pakubuwono yang ketiga. Namun perlawanan Pangeran Sambernyawa lama-kelamaan mulai melemah, dan akhirnya Pangeran Sambernyawa pun terdesak untuk bersedia berunding dengan VOC pada tahun 1756 Masehi. Dan puncaknya pada bulan Maret 1757 Masehi, Pangeran Sambernyawa menyatakan akan setia terhadap VOC Surakarta dan Yogyakarta dengan melalui perjanjian Solo III. Dalam perjanjian Solo III tersebut telah disepakati bahwa wilayah Kasunanan Surakarta dibagi lagi menjadi dua, yakni Kasunanan Surakarta yang dipimpin oleh Pakubuwono III dan Kadipaten Mangkunegaran yang dipimpin oleh Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa dengan gelar Mangkunegara I.
Sehingga pada masa pemerintahannya Pakubuwono III pun menyaksikan Mataram Islam Surakarta telah terbagi menjadi 3, yakni Kasunanan Surakarta, Kasultanan Ngayogyakarta, dan Kadipaten Mangkunegaran. Meskipun 2 pemberontakan besar yang didalangi oleh kerabatnya telah berhasil diselesaikan, namun Pakubuwono III pun masih harus meredam perlawanan kecil di wilayah timur kekuasaannya. Kelemahan politik Pakubuwono III menyebabkan keadaan Pulau Jawa pun menjadi tegang dan banyak muncul komplotan pemberontakan yang berusaha mengendalikan pemerintahannya. Seperti sebelum-sebelumnya dalam mengatasi perlawanan para pemberontak, Pakubuwono III tetap menjadi raja boneka yang tunduk kepada Belanda atau VOC. Namun sikap tersebut terbukti mampu menjaga tahtanya dalam waktu yang cukup lama, akan tetapi di sisi lain hubungannya yang sangat dekat dengan Belanda telah kerap memicu persoalan yang ada di dalam keraton Mataram Surakarta, dan hal tersebut banyak yang menganggap bahwa Pakubuwono III tidak pandai dalam memerintah. Pakubuwono III atau Raden Mas Suryadi meninggal dunia pada tanggal 26 September 1788 Masehi, dan kemudian tahtanya digantikan oleh putranya yakni Raden Mas Subagyo dengan gelar Pakubuwono yang keempat. Demikianlah sepenggal kisah jejak misteri sejarah dan budaya tentang Pakubuwono III atau Raden Mas Suryadi. Jangan lupa jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri sejarah dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten? Sumangga terserah panjenengan.